Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil pengerjaan laporan kemajuan kegiatan penelitian kompetitif dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan judul penelitian Loop Triangular Patch Array Antenna menggunakan slot segitiga untuk aplikasi radar C-band. Di mana untuk anggota penelitinya adalah saya sendiri atas nama Emre Zaidat, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan saya atas nama Teka Risma, STMT, dan juga Giri Angga Setia STMT. Baik, langsung saja. Yang pertama saya mau bahas pendahuluan. Jadi, yang melatar belakangi penelitian ini adalah keterbatasan kemampuan perangkat pemancar yang bekerja lebih dari satu frekuensi. Kita tahu beberapa aplikasi telekomunikasi sekarang banyak juga yang dicari device yang dapat bekerja lebih dari satu frekuensi kerja ya, atau istilah lainnya adalah multiband ya. Salah satunya device yang diharapkan yang punya kinerja di beberapa frekuensi adalah antena ya atau pemancar ya, di mana pemancar multiband ini pengaplikasiannya itu berada di pita frekuensi radio ya, seperti di aplikasi radar ya. Kemudian yang latar belakangnya juga adalah penggunaan material dieletrik buatan atau artifisial sebagai medium antenanya yang pada umumnya eh, material dieletrik buatan ini biasanya sebagai substrat ya, untuk contoh kasus di antena microstrip ya substratnya, yang mana menggunakan substrat bahan dasar, biasanya bahan dieletrik FR4 ataupun duroid ya, mungkin yang agak terjangkau gitu FR4, dan untuk modifikasi nilai atau sifat bahan itu biasanya tambahkan logam di atasnya, yaitu atau dalam teknisnya untuk teknologi microstrip itu biasanya ada patch di atasnya yang dimodif sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang melatar belakangi adalah hal tersebut ya. Jadi diinginkan antena multiband, kemudian menggunakan salah satu idenya menggunakan material dieletrik buatan. Sebenarnya pada penelitian ini tujuannya itu melakukan studi parameter, yakni di sini yang dibahas adalah studi parameter dari antena, yaitu return loss atau daya redaman pantul, kemudian voltage standing wave ratio atau VSWR-nya, kemudian pola radiasi dari antena yang dirancang, dan terakhir adalah penguatannya atau gain, yang mana nanti akan dirancang menggunakan material dieletrik buatan untuk antena yang memiliki frekuensi lebih dari satu atau antena multiband. Target capaian dari penelitian ini yaitu diinginkan perancangan antena susun multiband yang bekerja di radar C-band ya. Di radar C-band itu rentang frekuensi 4 sampai 8 giga menggunakan rancangan antena loop ya. Kemudian pembuatan perwarupanya ya, setelah dirancang dapatkan hasil yang terbaik dari hasil optimasi melalui tahap simulasi ya, yaitu merubah dimensi dari antena dari patch-nya. Kemudian difabrikasi ya, dibuat prototipenya, kemudian dilakukan pengukuran, yaitu menggunakan patch triangular ya, segitiga untuk desain antena loop. Baik, ini untuk roadmap penelitian saya selama mengikuti kegiatan penelitian internal yang dilaksanakan di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di tahun 2019 saya melakukan penelitian yang disetujui terkait material dieletrik buatan juga eh, untuk antena array yang masih bentuk umum ya, patch segi 4. Dan di tahun 2020 itu menggunakan segi 4 tapi ada modifikasi berbentuk bow tie ya, atau dasi kupu-kupu, itu yang diaplikasikan untuk antena MIMO ya, yang multiple input multiple out. Kemudian dikembangkan lagi untuk patch yang lebih khusus ya, yang penggunanya masih masih belum banyak ya, jadi kita mau dilihat pengaruhnya untuk aplikasi radar juga, yaitu untuk yang patch triangular ya, tapi menggunakan rancangan yang ini untuk roadmap penelitian material dieletrik buatan untuk aplikasi untuk device antena microstrip. Nah, mungkin untuk alur penelitian di sini saya bahas itu pertama-tama melakukan studi literatur,
Di sini studi atau kajian literatur yaitu terkait antena microstrip itu sendiri, kemudian mempelajari terkait bagaimana perancangan patch segitiga sendiri ya. Karena untuk referensi juga belum begitu banyak ya, jadi dasarnya mengambil patch dasar segi 4 dulu, kemudian modif ke segitiga, yaitu bagaimana menghitung ukuran dimensi lebar sisi dari segitiga. Dalam hal ini yang ingin dirancang adalah patch segitiga yang segitiga sama sisi ya, jadi setiap sisi ukurannya sama. Kemudian melakukan pengukuran dari lebar jalur catu ya, dan juga panjang jalur catunya. Jadi studi latarnya terkait antena microstrip, kemudian ke bagian perhitungan uh, patch segitiga, ya kemudian setelah dapat ukurannya dilakukan simulasi ya perancangan antena segitiga yang single elemen dulu ya, yang satu elemen sesuai dengan ukuran hasil perhitungan, kemudian melakukan optimasi dari single elemen. Setelah didapatkan hal apa namanya dilanjutkan ke dual elemen ya, atau yang antena susun di sini ya, antena susun kemudian optimasi lagi ya. Nah, dari antena susun sudah dioptimasi dengan menggunakan slot. Kalau sudah sesuai target, yang mana targetnya adalah S11-nya adalah sesuai standar secara teori ya, antena minimal memiliki redaman pantul minus 10 dB, kemudian PSWR standar manufaktur ya di bawah 1,5, kemudian pola radiasi tidak memiliki standar, tapi lebih mempelajari karakteristik dari radiasi utamanya atau main lobe-nya, dan juga gain-nya. Gain tidak memiliki standar ya, karena ini secara umum untuk radar C-band ya, tidak terkhusus untuk aplikasi tertentu. Jadi di sini hanya melihat karakteristik dari perubahan parameter gain. Setelah itu, setelah optimasi ya dilakukan fabrikasi ya, fabrikasi antena yang telah dirancang ya dari hasil optimasi, dilakukan fabrikasi sesuai hasil optimasi, berapa ukuran yang didapat, termasuk ukuran dimensi patch-nya, dan lain sebagainya. Kemudian lakukan pengukuran menggunakan vector network analyzer yang ada di laboratorium teknik elektrounjani, ada di TTI ya. Kemudian nanti hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil simulasi. Nah, berikut sekilas berapa formula yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama, untuk mendapatkan dimensi dari besaran sisi dari patch segitiga itu, ini dari rumus turunan dari rumus microstrip segi 4. Ya, jadi di sini ada rumusnya adalah FMN sama dengan CKMN dibagi 2pi kali epsilon akar epsilon R, atau rumus lainnya adalah 2C per 3A kali akar epsilon R dikalikan dalam akar M kuadrat tambah MN plus N kuadrat, di mana FMN ini adalah frekuensi yang kita inginkan ya, frekuensi resonansinya, di mana pada penelitian ini untuk frekuensi awal itu digunakan frekuensi di 5,8 ya, yaitu yang masuk kategori C-band. Kemudian C ini adalah kecepatan cahaya ya di udara, epsilon R adalah permitivitas bahan substrat yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan FR4 sebesar 4,3, itu juga disetting dalam perangkat lunak ya di softwarenya. MN ini kita menggunakan ya mode TS1, propagasi mode TS10 ya. Nah, ini contoh kalau misalnya TS10 rumusnya dari rumus yang di atas disederhanakan bentuknya seperti ini. Jadi yang dicari adalah ukuran A ya, lebar sisinya. Kemudian menghitung lebar saluran ya, saluran pencatu ya. Mana di sini ini rumus dasarnya ya, kalau udara menggunakan 377 dibagi 2Z0 kali epsilon R, di mana Z0 yang diinginkan memiliki nilai impedansi 50 ohm ya. Ini Z0 ini impedansi saluran pencatu ya secara umum. Ya, ini menyesuaikan dengan lebar kabel catu daya yang digunakan ya, SMA konektor itu 50, makanya didesain di lebar pencatu di antenanya juga 50 ohm ya. Atau rumus lainnya juga seperti ini ya, kalau kita tidak menggunakan medium udara. Yang terakhir, ingin mengetahui panjang gelombang dari antena yang diukur, itu bisa dihitung dari frekuensi yang diinginkan ya.
Nah, berikut desain awal dari antena yang dirancang. Ini yang versi single element ya. Nah, di sini untuk inisiasi awal, ukuran awal ya, berdasarkan perhitungan menggunakan formula yang dipaparkan sebelumnya, dapatkan lebar patch-nya atau lebar substratnya adalah 24,5. Di sini dimensinya dalam milimeter, kemudian lebar segitiganya, sisinya ya 18,43, lebar saluran pencatunya 12,3, dan lebar saluran pencatu, maksudnya panjang saluran pencatu 12,3 dan lebar saluran pencatu 3,057. Catat, ukuran ini didapat dengan menggunakan frekuensi kerja di 5,8 ya, melalui perhitungan. Kemudian didapatkan hasil simulasinya ya, di sini didapatkan tidak persis di 5,8 ya, tapi agak bergeser dari simulasinya, itu di 5,9, kemudian PSWR-nya ada di 1,9, masih tidak bagus. Pola radiasinya seperti ini ya, dengan main loop-nya di beam 3 dB-nya ada di 77,3 ya, masih cukup lebar. Kemudian gain-nya eh, tidak terlalu besar ya di sini. Untuk frekuensi 0,9 ada di antara 0 dan 1 ya, sekitar 0,8. Ini dilakukan optimasi, kemudian melanjutkan ke ingin dilihat bagaimana kalau eh, kita tambahkan elemennya ya dari single ke dual ya, menggunakan konsep antena susun atau antena array. Di mana untuk desainnya seperti ini ya. Di sini antara elemen segitiga itu terpisah jarak dari titik pusat masing-masing elemen dengan lebar jaraknya 18,8 ya. Ini tidak ada dasarnya ya dari hasil optimasi ya. Kemudian lebar satunya adalah 3,057. Nah, di sini didapatkan frekuensi bergeser. Yang pertama, penambahan elemen mendapat frekuensi bergeser menjadi semakin kecil, tapi masih dalam rentang radar C-band ya. Saya dapatkan frekuensinya adalah 5,2 ya, dengan nilai return loss-nya -11. Sudah memenuhi standar yang diinginkan maksimal -10 ya. Kita dapatnya -11, jadi sudah memenuhi untuk sisi apa namanya redaman pantul. Kemudian dari sisi VSPR itu ada peningkatan ya 1,7 di sini, tapi masih belum sesuai standar, diinginkan kurang dari 1,5. Kemudian di sini untuk dari sisi kuadrasi bisa dilihat dari sisi radiasi pancaran radiasi utama, beam 3 dB-nya lebih kecil di sini ya dibanding yang sebelumnya. Lebih besar di sini dari yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu 77,3 derajat, sedangkan di sini 112 derajat ya. Artinya ada pelebaran ya. Jadi penambahan elemen dapat melebarkan radiasi pancaran utama. Kemudian dari sisi gain juga peningkat ya dari 0,8 menjadi 3 dB, dBi. Ya, ada peningkatan gain ya. Jadi memang salah satu fungsi eh, metode array ini kan dia meningkatkan gain karena adanya penambahan elemen menyebabkan adanya peningkatan gain dari si antenanya. Nah, ya, kemudian masuk ke ide dari penelitian ini adalah menggunakan antena rancangan loop ya, di mana loop ini dilakukan dengan menambahkan slot pada patch. Dan bisa dilihat juga di sini dari hasil optimasi dari dua elemen, ini kami lakukan dengan membedakan rasio ukuran antara slot pertama dan slot kedua, di mana slot kedua maaf, membedakan rasio ukuran dari patch pertama dengan patch kedua, di mana ukuran patch pertama itu lebih kecil dari patch kedua. Di sini ada beberapa optimasi yang dilakukan ya untuk antena slot ini. Untuk uraiannya sebentar. Nah, jadi ketika didapat lakukan optimasi dengan optimasi patch 1 ukurannya lebih kecil dari patch 2, itu berapa frekuensi saja memenuhi spesifikasi sebagai antena multiband, didapatkan frekuensi
eh, di rentang frekuensi 4 sampai 8 GHz dengan nilai return loss sebesar 37,75 dB pada frekuensi 6,5, kemudian minus 10,41 dB pada frekuensi 5,7, kemudian minus 18 dB pada frekuensi 5 giga, dan minus 16,9 dB pada frekuensi 4,5 GHz. Untuk PSWR masing-masing dari frekuensi dari 6,5, PSWR-nya 1, kemudian eh, 1, PSWR-nya 1,87 untuk frekuensi 5,7, 1,2 untuk frekuensi 5, dan 1,37 untuk 4, frekuensi 4,5 giga. Bisa dilihat dari S11 dan PSWR itu semuanya sudah memenuhi standar ya dari ke semua frekuensi tadi ya. Untuk S11-nya sudah di bawah minus 10 dB dan PSWR-nya sudah kurang dari 1,5 ya. Jadi di sini alhamdulillah didapatkan dari keempat frekuensi baik dari parameter S11 dan PSWR itu sudah memenuhi standar. Kemudian untuk gain yang didapat yaitu 2,2 dBi pada 6,5, frekuensi 6,5 giga, 2 dBi pada frekuensi 5,7, 2,3 dBi pada frekuensi 5 giga, dan 3,1 dBi pada frekuensi 4,5. Jadi untuk pengaruh slot pada antena ini tidak terlalu mempengaruhi nilai gain. Jadi tadi di dual elemen itu apa namanya? Gainnya juga di sekitar 3 ya. Nah, di sini juga tidak memiliki perubahan yang begitu besar ya. Nah, jadi ukuran slot yang dimaksud yang memiliki nilai terbaik ada di ukuran slot sebesar uh, 2,5 di sini. Ya. Jadi setiap ukuran slot ini ukuran slotnya diubah dari 1,5. Ini sama sisi ya, segitiga sama sisi, dari 1 ke 1,5, kemudian kedua 2,5, dan 3. Sini dari 5 frekuensi yang dari 4 frekuensi yang diobservasi ya, hasil optimasinya dapatkan parameternya seperti ini. Nah, kemudian direalisasikan antena loop antena triangular patch ini ya, antena susunnya 1x2. Ini hasil fabrikasinya. Ini menggunakan SMA konektor di sini untuk pencatuannya. Nah, ini hasil pengukurannya. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Setelah mendapatkan hasil pengukuran dari S parameter, yaitu return loss dan juga PSWR-nya, menggunakan VNA, itu diperoleh perbandingan antara antena yang difabrikasi dengan hasil simulasi, di mana terjadi pergeseran frekuensi kerja pada antena realisasi atau antena hasil fabrikasi, yang pada saat simulasi memiliki frekuensi kerja 5 GHz menjadi 5,4 GHz. Ya, itu frekuensi yang pertama ya. Yang frekuensi kedua itu 5,6 jadi 5,7. Frekuensi kerja ketiga 6,2 jadi 6,7 ya. Jadi ada 3 frekuensi dari hasil pengukuran dan masing-masing bergeser, tapi bergesernya sekitar 100 MHz. Ya nggak begitu signifikan. Kemudian nilai return loss password dapat tidak lebih baik dari antena yang disimulasikan ya. Jadi hasil pengukuran apa namanya itu PSWR-nya lebih lebih besar dibanding hasil simulasi. Tapi di sini masih memenuhi karakteristik, di mana yang untuk frekuensi apa namanya yang terbaik itu PSWR untuk frekuensi 1,4 adalah 1,74, frekuensi 6,7 itu 1,3, dan frekuensi 5,8 itu sama dengan 1,5. Ya, ada satu frekuensi, pita frekuensi yang lebih besar dari 1,5 ya. Sisanya masih memenuhi persyaratan.
Nah, di sini bedanya antara hasil pengukuran dengan simulasi itu diakibatkan yang pertama pengukuran dilakukan di area yang memiliki noise ya atau interferensi ya. Jadi memang idealnya pengukuran itu dilakukan di ruang apa namanya anechoic chamber ya atau yang bisa menyerap gelombang elektromagnetik ya. Jadi dianalisa perbedaan hasil pengukuran dengan simulasi adalah salah satunya adanya noise atau interferensi yang terjadi pada saat pengukuran ya. Jadi masih ada keterbatasan dari eh, tempat pengukuran antena. Dan juga diindikasi ya untuk hasil fabrikasi dan simulasi itu nggak begitu presisi ya. Pastinya karena buatan manusia juga ada sedikit perbedaan. Jadi eh, bisa juga disebabkan karena ketidaksamaan ukurannya, walaupun tidak begitu signifikan. Tapi dua hal tadi yang paling mempengaruhi perbedaan hasil pengukuran dan simulasi. Untuk kesimpulan, jadinya berdasarkan hasil simulasi bahwa dengan merubah ukuran pada salah satu patch menjadi ukuran lebih besar, membuat antena memiliki beberapa frekuensi kerja. Hal ini dibuktikan pada simulasi ketika antena multiband dua elemen dengan ukuran patch yang sama, kita diubah jadi patch-nya jadi patch kedua lebih besar patch satu. Hasil dari perubahan tersebut, itu antena-antena memiliki 4 frekuensi kerja. Jadi yang awalnya eh, seperti ini, kemudian menggunakan ukuran berbeda ya, ini kan sama ya kiri kanan, tapi ini beda. Itu ternyata memberikan multiband ya. Jadi idenya di sini adalah multiband diperoleh dengan membedakan ukuran dari kedua patch ya, dengan berikan rasio perbandingan. Kemudian di sini juga dikatakan antena multiband difabrikasi dilakukan pengukuran memiliki 3 frekuensi kerja ya, yang meskipun disimulasi 4, tapi di hasil fabrikasi ada sedikit perbedaan, itu hanya ada 3 ya yang masuk rentang frekuensi C-band yaitu di frekuensi 4,7, 5,8 dan 6,7. Sedangkan saat simulasi itu ada 4. Nah, jadi perbedaan hasil dari antena multiband realisasi dengan simulasi itu dikarenakan ukuran patch antena yang diindikasi tidak sama persis dengan ukuran simulasi dan juga tadi pengaruh dari beda apa namanya beda kondisi ruang pengukuran. Baik, sekian dari paparan penelitian saya. Untuk penelitian ini masih satu submit di jurnal Electrical, eh, Electronic and Informatics, kalau nggak salah ya, dan eh, masih satu submit. Diharapkan bisa terbit di edisi tahun 2023 Februari. Nah, sekian dari paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.